Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi kegiatan metode kepramukaan. Implementasi metode kepramukaan. Ini adalah materi yang sangat penting ya. Karena memang setiap metode percuma kalau tidak diimplementasikan. Nah, implementasi itu adalah praktek atau pengaplikasian. Kemudian metode itu adalah cara untuk meraih sesuatu, itu metode. Yang terakhir adalah kepramukaan. Kepramukaan ada 3 istilah yang berkaitan. Yang pertama pramuka, yang kedua kepramukaan, yang ketiga adalah gerakan pramuka. Ini adalah suatu istilah yang hampir-hampir mirip, akan tetapi berbeda maknanya. Yang pertama pramuka. Pramuka itu adalah anggotanya. Pramuka itu adalah anggotanya. Jadi pramuka itu adalah anggotanya. Jadi setiap anggota pramuka itu namanya pramuka. Ada yang namanya sistem kepramukaan, gerakan kepramukaan. Kalau gerakan kepramukaan itu adalah pendidikan yang dijalankan dalam pramuka, pendidikannya. Terus yang ketiga itu adalah gerakan pramuka. Kalau gerakan pramuka itu berkaitan dengan organisasinya, organisasi yang ada dalam yang berkaitan dengan pramuka, yang itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ya, Nomor 10 Tahun 2012. Sekarang kita membahas tentang implementasi. Pramuka penggalang merupakan anggota pramuka yang berada di gugus depan pramuka pada tingkat SD atau MI ya, kelas 4 sampai kelas 6, dan penggalang tingkat SMP atau MTS kelas 10 sampai kelas 12, kelas 7 sampai kelas 9. Pramuka penggalang ialah tingkatan menengah dalam gerakan pramuka setelah pramuka tingkat siaga ya. Jadi tingkat penggalang dulu, habis itu ke siaga. Penjelasan mengenai pramuka itu sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh seorang peneliti bahwa anggota pramuka penggalang usianya itu rata-rata anggotanya itu umur 10 sampai umur 15 tahun. Kemudian usia anggota penggalang tingkat MTS atau SMP ini merupakan adalah tahapan anak di usia remaja ya. Anak usia remaja ya, sekitar umur 10 sampai 15 tahun. Itu yang berada di MTS atau SMP ya. Usia anggota pramuka diarahkan untuk mencari jati dirinya sendiri. Jadi setiap orang-orang yang pramuka itu dituntut untuk mencapai jati dirinya sendiri. Metode pembelajaran anggota usia remaja harus sesuai dengan karakteristik. Jadi setiap metode ini harus sesuai dengan karakteristik orang yang subjek atau objeknya ya, bukan subjek, objek. Jadi objeknya itu harus disesuaikan. Metode yang diberikan harus disesuaikan dengan objeknya. Menurut seorang peneliti mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah prosedur, urutan atau langkah-langkah yang digunakan guru untuk mencapai tujuan belajar. Itu metode. Jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan belajar itu metode. Nah, metode harus sesuai dengan karakteristiknya. Karakteristik si siswanya itu harus sesuai. Nah, kemudian yang kita lakukan di sini adalah metode kepramukaan. Bagaimana itu metode kepramukaan? Metode kepramukaan mempunyai suatu karakteristik ya, karakteristik gerakan pramuka dan juga karakteristik anggota penggalang di usia remaja itu. Nah, metode kepramukaan yang diterapkan itu ada 8 ya. Metodenya ada 8. Yang pertama, metode pramukaan ini pada dasarnya itu menekankan pada pembelajaran yang interaktif ya, interaktif juga progresif. Interaktif itu bahwasanya kalau kegiatan pramuka bukan kita sebagai pembina yang aktif, bukan. Kita hanya sebagai motivator, kemudian fasilitator. Yang aktif itu adalah anggotanya, justru anggotanya. Kalau ada suatu kepramukaan yang aktif kok pembinanya, itu salah.
yang aktif itu harus anggotanya. Yang pertama metodenya adalah pengalaman pendidikan kepramukaan. Jadi ada suatu pengalaman pendidikan kepramukaan yang diberikan oleh pembina dalam setiap kegiatan pramuka yang dijalani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belajar sambil melakukan, learning and doing. Ketika kita suatu belajar itu dilakukan dengan perilaku. Jadi belajar sambil melakukan, langsung learning and doing. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah sistem beregu. Di setiap pramuka itu ada harus sistem beregu. Dulu saya itu waktu ikut pramuka itu regu Garuda. Yang keempat, kegiatannya yang menantang, menarik serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani, ya. Menarik, menantang, dan juga sesuai dengan dan juga mengandung unsur-unsur pendidikan yang sesuai dengan psikologi perkembangan rohani, psikologi perkembangan pada usia itu. Ya, usianya ya kira-kira kalau MTS usianya kira-kira umur 10 sampai 13 itu MTS. Lalu kemudian kemudian kelima itu adalah kegiatan di alam terbuka. Ya, namanya kegiatan itu pasti di luar lingkungan sekolah. Yang ketujuh adalah sistem tanda kecakapan, dan yang terakhir adalah sistem satuan terpisah antara putra putri. Gak boleh digabung, gak boleh putra putra putri putri, ya, karena itulah sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dan demikian dari saya, ada 8 metode kepramukaan dan juga beserta implementasinya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.